persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 26 Desember 2024, Kamis, Pesta Santo Stefanus Martir, disusun dan dibawakan oleh Frater Romi Sogen Esferi. Selamat mendengarkan. Pembacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai 22. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, renungan kita hari ini saya beri judul Berani Menjadi Saksi Kristus. Kita baru saja merayakan Natal, mengalami kasih Allah dalam kisah kelahiran putranya. Berangkat dari pengalaman kasih inilah, hari ini kita diajak untuk menjadi saksi Kristus seperti Santo Stefanus Martir pertama yang pestanya kita rayakan hari ini. Ia telah menjadi saksi Kristus yang mengajarkan kita bahwa menjadi murid Kristus berarti siap menanggung semua risiko yang kita jumpai dalam hidup kita. Yesus sendiri sudah menegaskan dalam Injil hari ini, waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sabda ini kemudian mengalami penggenapan dalam diri Santo Stefanus yang mempertahankan imannya dan rela mati bagi Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, kisah Stefanus Martir pertama sesudah kelahiran Yesus adalah bukti yang telah menunjukkan risiko pemuritan, yakni pengalaman akan penolakan yang berujung pada kematian. Setiap hari kita bergulat dengan begitu banyak persoalan serta beban hidup dan godaan yang ada dalam realita hidup kita. Ada dosa sosial yang mengganggu batin kita. Kita berada pada disposisi batin antara menghadirkan suara kenabian, mewatakan Kristus yang lahir, atau memilih untuk diam dan ikut terlibat dalam dosa sosial. Karena dari sanalah kita ingin menunjukkan keberadaan kita sebagai makhluk sosial yang lebih nyaman membicarakan kekurangan orang lain daripada mengakui kekurangan diri sendiri. Idealnya, berani menjadi nabi tetapi takut sehingga kita lebih memilih untuk diam. Atau kita lebih suka bersuara ketika sedang asiknya membicarakan nama orang lain atas dasar kebencian ketimbang pengalaman kelahiran Kristus yang kita rayakan kemarin. Ingat, kebencian adalah pembunuhan tingkat pertama yang belum direalisasikan.
Memang kita belum melakukan apa-apa, namun sesungguhnya kita telah menyusun rancangan jahat dalam benak kita. Kita tidak bisa menghalau kebencian dengan cara mengusirnya berulang kali. Jangan pusatkan segenap tenaga kita pada usaha membuang kebencian itu. Sebaliknya, isilah hati kita dengan firman Tuhan dan mintalah agar Ia memenuhi jiwa kita dengan kasih-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari para pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengingatkan kita agar kita tidak takut, cemas, dan gelisah, sebab jalan hidup seorang saksinya akan selalu dibimbing oleh Dia Sang Guru kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut dan khawatir menghadapi kesulitan dan ancaman. Dia berjanji akan memperlengkapi dengan kekuatan, kemampuan, dan perlindungan karena kita sangat berharga di matanya. Namun tidak berarti Allah akan mencegah terjadinya kesulitan dalam diri kita. Itu adalah ujian bagi kita sebagai pengikut Yesus yang sejati untuk bertahan menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Sampai saat ini pun mengikut dan menaati Yesus serta memberitakan Dia selalu membangkitkan berbagai perlawanan. Mengingat tugas dan tantangan berat yang harus dihadapi, maka kesetiaan dan keberanian mutlak diperlukan. Beranikah kita menjadi saksi Kristus? Santo Stefanus adalah teladan kita. Mari kita belajar dari dia. Kita mohon agar semangat kemartirannya bertumbuh dan berkembang dalam hati, hidup, dan karya kita. Semoga dengan bantuan doa Santo Stefanus, hati Yesus dapat tinggal dan hidup dalam hati kita semua. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati kita